Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Farisi dalam acara Dialog Untuk Jambi Senin 7 Maret tahun 2020. Dan semoga Anda semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menemani Anda kurang lebih 60 menit ke depan. Dengan tema kita hari ini adalah Jambi masuk level 3 COVID-19. Itu akan kita diskusikan dengan narasumber yang akan berbincang bersama kita pada sore hari ini. Saya sapa dulu yang pertama ada Bapak Abu Bakar, Kadis Kominfo Kota Jambi. Apakah sudah bersama kami, Bapak? Pak Abu Bakar, Kadis Kominfo Kota Jambi. Kemudian ada Pak Dion Ginanto, pengamat pendidikan. Assalamualaikum, Pak Dion. Waalaikumsalam Bang Farisi. Ya. Selamat sore, salam sejahtera. Masya Allah, terima kasih Pak Dion Gunanto PhD, pengamat pendidikan dari UIN STS Jambi. Ini sambil menunggu narasumber yang lain untuk bergabung bersama kita, saya minta pendapat dulu nih dari Pak Dion terkait dengan kondisi COVID secara nasional. Justru ada anomali ya, ada perbedaan bahwa informasi di tingkat pusat di beberapa daerah itu sudah malah tidak diberlakukan lagi PCR, tidak diberlakukan lagi karantina atau tes swab untuk transportasi darat, laut, dan udara. Tapi di satu sisi ada beberapa daerah yang khususnya di Jambi itu malah naik levelnya jadi level 3. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Dion? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Terima kasih Mas Farisi dan TVRI Jambi. Tentu COVID-19 ini sudah sebagai momok untuk kita semua ya, bahwa beberapa tahun yang lalu kita sudah sepertinya sudah tidak ada lagi COVID, sehingga masyarakat terkesan abai dengan kondisi yang ada. Seharusnya mereka harus tetap begitu ya, tetap aware, tetap waspada dengan kondisi yang ada. Namun ini juga sebenarnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mulai membuka akses pintu kedatangan luar negeri. Dulu kita dilihat ya, Mas Farisi, bahwa di satu sisi kita diperketat gitu, tidak boleh sekolah, tidak boleh PTM, tatap muka. Tetapi di saat yang sama pemerintah juga kemudian membuka pintu-pintu penerbangan dari luar negeri. Sehingga masyarakat yang selama ini sudah sudah lelah dengan kondisi yang ada. Ini saya dari kacamata pendidikan, terutama siswa-siswi itu sudah mulai lelah untuk belajar di rumah. Orang tua juga sudah mulai gerah begitu ya, sudah tidak mampu lagi mengawasi anak-anak mereka di rumah karena memang mereka harus bekerja di luar rumah. Sehingga dengan ini ya kita tidak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya, karena mereka juga berhak untuk menikmati kondisi yang seperti dahulu kala begitu ya, bisa beraktivitas normal, bisa berbelanja normal, bisa melakukan aktivitas pendidikan secara normal. Ya sebenarnya pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama di sini. Jangan pemerintah terkesan menuntut masyarakat untuk tetap di rumah, tetapi kebijakan pemerintah kadang ya di pariwisata dibuka, mal dibuka, penerbangan dibuka begitu ya. Jadi juga kita tidak bisa menyalahkan masyarakat sebetulnya, Pak Faris. Ya, Pak Dion, ada beberapa kebijakan yang memang ya saya tidak tahu nih apakah Pak Dion nanti punya pengamatan sendiri ya. Artinya misalnya ada di kampus ya, di kampus khususnya di Unja, mungkin di UIN juga sudah kembali lagi ke online misalnya. Kemudian di sekolah-sekolah juga seperti itu. Tapi aktivitas misalnya sore pedagang UMKM di pinggir jalan, di mal-mal apa segala macam itu masih sangat ramai sekali gitu. Dan
artinya tidak seimbang mungkin ya, begitu ya Pak Dian, apa yang kebijakannya? Iya benar. Karena memang ini agak dilematis ya, Mas Faris ya. Kalau kita melarang pedagang kecil untuk tidak berdagang atau melakukan aktivitas bisnis mereka, otomatis mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga. Dan di satu sisi, ketika kita melarang sepenuhnya sekolah tatap muka, itu terjadi aspek yang berbahaya. Dari kacamata pendidikan, sekali lagi ya Mas Faris, bahwa kita mengalami yang namanya learning loss atau kehilangan pembelajaran atau keterlambatan pembelajaran. Jadi ini yang diungkap oleh Mas Nadiem Makarim beberapa waktu yang lalu, bahwa ketertinggalan pembelajaran atau learning loss ini selama COVID-19 atau selama pembelajaran 2021 itu seperti halnya, jadi pembelajaran online yang dilakukan itu seperti halnya kita kehilangan pembelajaran selama 5 bulan untuk numerasi, Mas Farisi. Jadi ibaratnya walaupun kita mengadakan online, itu sama halnya dengan tidak mengadakan sekolah selama 5 bulan dari 1 tahun itu. Ini kan kerugian yang luar biasa, itu dari numerasi. Dari literasi itu 6 bulan. Jadi walaupun kita pembelajaran online yang selama ini kita lakukan, itu sama halnya itu melakukan kemunduran atau learning loss atau ketertinggalan pembelajaran itu selama 6 bulan. Ini kan kalau diteruskan, ini berbahaya. Kita sudah, pemerintah ya, pusat maupun daerah sudah melakukan banyak upaya, misalnya memberikan pelatihan kepada guru-guru, pelatihan kepada dosen, untuk bagaimana pembelajaran online yang efektif. Tetapi ternyata begitu ya, pembelajaran yang dilakukan melalui daring tersebut ada learning loss. Itu baru satu aspek, yaitu learning loss saja. Ada yang namanya learning gap atau ketimpangan pembelajaran. Nah, Mas Farisi, kalau kita melakukan pembelajaran online, kalau kita dari masyarakat yang kurang mampu atau low SES, socio-economic statusnya itu rendah, maka mereka tidak mempunyai akses ke smartphone. Mereka tidak punya akses untuk internet. Jangankan internet listrik juga tidak punya. Nah, learning gap antara keluarga yang kurang mampu dengan keluarga yang mampu itu meningkat 10 kali lipat. Dan ketika kita terus kembali ke online, maka ini akan terus kembali, Mas Farisi. Kemudian angka putus sekolah itu 10 kali lipat meningkat akibat adanya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Sehingga makanya pemerintah beberapa bulan yang ini, terutama pemerintah pusat itu memutuskan untuk udah bismillah kita berani untuk melakukan PTM ya, tatap muka namun terbatas begitu ya, dan juga pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan hal yang serupa. Adanya tatap muka namun dibatasi jumlahnya. Ada yang 50% ke kelas, kemudian 50%-nya di rumah online, dan seterusnya di bolak-balik gitu. Kalau yang separuh di rumah, separuh di sekolah, yang separuh offline, yang separuhnya lagi online. Dan itu juga dibatasi jam pembelajarannya. Dan ini jauh lebih bagus ketimbang kita harus 100% online. Begitu, Mas Farisi. Oke. Pak Dian, apa learning gap, learning loss-nya tadi di mananya? Apakah memang di karakternya yang hilang, atau memang ilmunya memang tidak bisa ditransfer dengan baik lewat online, atau apanya yang loss? Selama ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BSKAP, Badan Standarisasi Kurikulum, Asesmen, dan Pembelajaran, itu yang dilakukan 2, yaitu numerasi dan literasi. Tentu nanti semakin kesini juga akan dilihat juga aspek misalnya sosial, ya, aspek spiritual dan juga sosial begitu ya. Tapi yang selama ini dilakukan adalah aspek literasi dan numerasi. Jadi karena literasi dan numerasi inilah yang kemudian dijadikan sebagai asesmen internasional, di mana Indonesia saat ini, nah saya juga akan bercerita sedikit ini, bahwa permasalahan pendidikan Indonesia ini sudah parah sebelumnya, Mas Farisi. Kita kalau ikut di PISA,
asesmen internasional yang diadakan di Paris itu, dan ini juga diikuti oleh seluruh negara di dunia. Prestasi Indonesia itu sudah 20 tahun dan 10 tahun terakhir ini tidak pernah meningkat. Kita selalu berada 3 di bawah begitu. Bahkan kita di bawah Thailand, di bawah Vietnam, di bawah Filipina yang dulu sebelumnya gitu kita selalu di atas mereka. Itu apa indikatornya, Pak Dian? Indikatornya ada 3, yaitu literasi, numerasi, dan sains. Sains itu termasuk STEM, sains, matematik begitu ya. Indikator-indikator itu tentunya menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia literasi itu kan membaca ya, Mas Farisi ya. Membacanya itu kan kita memang hobi membaca gitu ya. Kita suka membaca, tapi daya bacanya rendah begitu. Kita suka kepo ya, kepo baca status Facebook atau lihat story Instagram orang atau lihat TikTok. Tapi untuk bacaan yang pendek-pendek. Tetapi ketika sudah ada bacaan yang panjang begitu ya, bacaan yang serius, kita skip gitu ya. Tentunya ini kita sendiri, termasuk saya begitu ya. Kalau sudah ada bacaan yang panjang itu udah males gitu, baca sebentar kemudian. Nah, daya baca kita itu rendah. Nah, itu memang terbukti di PISA dan TIMSS itu kita selalu berada di bawah. Kemudian numerasi juga demikian. Meskipun sebenarnya kita kalau di kurikulum itu berada jauh di atas dengan negara-negara barat atau negara-negara maju, tapi faktanya kalau diukur secara internasional kita masih di bawah. Nah, kondisi yang parah ini, kondisi prestasi pendidikan di Indonesia di mata dunia yang parah ini diperparah lagi dengan adanya COVID-19, di mana kita dipaksa untuk belajar dari rumah. Itu semakin menurun dan menurun pula. Oleh karena itu memang, Mas Farisi, menurut pengamatan saya memang sudahlah kita harus berani untuk mengambil keputusan. Kita adakan tatap muka, tetapi dengan proses yang ketat tentunya. PTM, tetapi dengan terbatas, menggunakan prokes yang tentunya ketat. Oke, Pak Dian, vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah ini kan selalu dikebut ya, untuk mendapatkan herd immunity dari sebuah komunitas, baik itu di kampus, di sekolah, sampai di tingkat kabupaten kota misalnya seperti itu. Nah, ada yang sudah mengatakan bahwa COVID ini bukan pandemi lagi, tapi sudah menjadi endemi gitu ya. Endemi. Yang kemudian ya biasa-biasa saja seperti flu biasa. Yang penting kita jaga kesehatan, jaga pola makan, tidur yang cukup, kemudian tetap memakai masker. Anda setuju dengan itu? Kita sudah menjadi endemi saja gitu? Beberapa hari ini kita memang mendengar ada pernyataan dari petinggi menteri ya, bahwa kita akan merencanakan merubah status pandemi menjadi endemi. Namun tentu kita tetap harus berhati-hati bahwa karena syaratnya itu kan sudah jelas di di putusan 4 menteri ya, surat SKM, surat keputusan bersama dari 4 menteri, ada Mendikbud, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Kesehatan, bahwa jika memang tenaga kependidikan dan guru termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah di atas 80% divaksinasi, maka kita boleh 100% sekolah, begitu ya, melakukan aktivitas normal di sekolah. Namun jika masih kurang dari 80%, itu harus dibatasi 50%, dengan waktu belajar yang boleh 6 jam. Namun kalau di suatu sekolah atau satuan pendidikan itu masih di bawah 50% yang sudah vaksin untuk tenaga guru dan pendidik dan tenaga kependidikan, maka PTM atau pendidikan pembelajaran tatap muka harus hanya 50% dan hanya boleh 4 jam. Boleh tetap kita mengatakan bahwa itu endemi, tetapi kita tidak boleh takabur. Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada teman-teman guru, teman-teman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk orang tua. Ayo, kalau kita memang benar-benar ingin kembali bersekolah 100%, kita ikut vaksinasi saja. Sudah bismillah begitu ya, karena memang dari MUI Majelis Ulama Indonesia itu tidak mengharamkan begitu ya, dan ini adalah anjuran pemerintah dan diikuti oleh seluruh pemerintah di seluruh dunia begitu ya, bukan hanya di Indonesia saja, di negara maju, di Amerika, di Eropa, semuanya menggunakan vaksin. Maka
jika kita ingin benar-benar melakukan sekolah, maka kita harus benar-benar berani divaksin gitu ya, vaksin 1 dan 2 minimal. Kalau booster mungkin nanti ya, karena kita selesaikan dulu nih 1 dan 2. Nah, kabar baiknya Mas Faris, di Jambi ini kan kita terutama di kota Jambi ya, di kota Jambi sendiri itu capaian vaksinasi itu sudah cukup baik gitu ya. Saya baca dari data yang diperoleh bahwa di seluruh Indonesia ini per 5 September 2021, Kota Jambi menempati urutan pertama tertinggi se-Indonesia untuk capaian vaksinasi tingkat kabupaten kota se-Indonesia. Dari data tersebut, Kota Jambi mencapai 65,66% untuk dosis 1. Jadi ini di atas standar rata-rata nasional yang hanya 32,06%. Tentu ini merupakan suatu prestasi tersendiri bagi Pemkot Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi yang sudah melampaui rata-rata capaian vaksinasi di Indonesia. Dan tentunya ini harus menjadi contoh di kabupaten dan kota di Provinsi Jambi untuk bisa menargetkan vaksin untuk ya semua ya. Karena sekarang mulai dari anak SD sudah mulai divaksin 1 dan 2. Jadi jangan ragu lagi untuk melakukan vaksinasi, karena memang insya Allah aman gitu ya. Dan karena kalau kita sudah bosan belajar di rumah begitu ya, maka pilihannya yang utama adalah kembali atau memberanikan diri untuk mengikuti vaksin. Nah, jadi permasalahannya sekarang kan orang tua begitu ya, orang tua masih ada keraguan-raguan begitu ya, tentang kehalalan vaksin, kemudian tentang bahaya atau dampak negatif daripada vaksin begitu ya. Tapi kan yang sudah mengikuti vaksin ini sudah mayoritas. Di Indonesia saja kita sudah 81% sudah melakukan vaksinasi. Maaf, ini di tenaga kependidikan ya. Tenaga kependidikan Indonesia itu sudah 81% sudah melakukan vaksinasi dosis 1. Jadi insya Allah tidak masalah begitu. Jadi orang tua, kemudian termasuk guru juga masih ada keengganan nih untuk beberapa guru ya. Rekan-rekan saya guru, karena saya juga guru juga begitu, masih ada keengganan dan keraguan. Jadi untuk udahlah, nggak usah ragu lagi, karena memang kita kasihan dengan anak didik kita kalau terus belajar online, karena kita memang belum siap untuk melakukan pembelajaran daring. Begitu Mas Farisi. Oke, sebelum jeda iklan, bagaimana dengan kondisi di perguruan tinggi? Kalau di Unja sepertinya ada informasi mulai online lagi untuk minggu ini. Bagaimana dengan di UIN? Kalau di UIN kita masih ada terbatas, Mas Farisi. Jadi kalau di UIN kita di semester 2 dan 4 itu tatap muka. Tetapi untuk semester-semester yang tinggi, semester-semester yang sudah 6, kemudian 8, itu tetap online, dan juga kelas pasca sarjana juga online, karena kita masih benar-benar waspada begitu ya. Dan kalau UIN itu kan yang paling pertama untuk berani melakukan tatap muka, bahkan sebelum Unja berani melakukan tatap muka, kita udah jauh-jauh hari nih Mas Farisi di UIN berani melakukan tatap muka, tetapi hanya dibatasi. Semester kemarin hanya untuk semester 1 dan semester 3, dan sekarang meningkat, sekarang beralih kan karena yang 1 menjadi semester 2 ya, jadi hanya semester 2 dan semester 4 yang kemudian tatap muka. Barangkali nanti kalau sudah ada mahasiswa baru lagi, berarti akan bertambah mahasiswa baru ditambah semester 2 dan 4. Oke, bagaimana kalau dengan psikologis mahasiswa sendiri? Apakah pengennya online atau offline sebenarnya kalau mahasiswanya? Pasti terpecah ya, Mas Farisi ya, karena yang namanya mahasiswa itu kan sudah pembelajaran andragogi, pembelajaran kelas dewasa. Ada yang mereka yang sudah nyaman dengan online begitu ya, apalagi jika mereka dari mahasiswa yang berkecukupan, bisa memperoleh internet, bisa memperoleh fasilitas yang resources yang baik, mereka bahkan lebih suka melakukan online. Namun untuk mahasiswa yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, yang dia suka melakukan volunteerisme, suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial, suka berinteraksi dengan teman-teman,
dan juga ditambah lagi dengan mungkin faktor kalau di kampung halaman akses internet itu agak susah, pasti mereka lebih ingin tatap muka langsung. Namun dari mahasiswa-mahasiswa yang saya temui di kampus begitu ya, mereka sangat menyambut baik adanya tatap muka ini. Oke, baik. Terima kasih. Saya beralih ke narasumber saya yang sudah hadir di studio.